Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkrestia Amahuru. Saat ini saya akan membuat video tutorial bagaimana pengisian pelaporan BKD dari aplikasi BKD ini sendiri. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pelaporan BKD ini per 6 bulan sekali. Jadi per semester harus kita laporkan. Untuk ya aturan yang terbaru memang pelaporan BKD ini bukan hanya untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki Serdos. Jadi untuk dosen yang biasa juga yang belum memiliki Serdos diharapkan bisa melakukan pelaporan BKD ini per 6 bulan sekali. Untuk itu, aplikasi yang memudahkan kita yaitu aplikasi program BKD ini Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di YouTube saya. Pada saat ini saya akan memberikan tutorialnya, mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk, setelah menginstal kita langsung masuk di program BKD-nya. Oke, setelah diklik aplikasinya, kita akan mengisi nama dan password. Harus diingat oleh Bapak Ibu bahwa nama dan password di sini harus yang gampang diingat oleh Bapak Ibu karena tidak bisa di-reset passwordnya. Jadi usahakan nama dan password yang mudah diingat agar ketika Bapak Ibu mau membuka kembali bisa dibuka kembali. Setelah kita mengisi nama dan password tersebut, kita simpan. Data login berhasil disimpan. Kita okekan. Selanjutnya kita akan mengisi identitas perguruan tinggi. Yang pertama kita isi, karena saya institut, maka saya akan memilih institut. Nama perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kemudian nama rektor kita isi juga sesuai dengan nama rektor di universitas atau institut Bapak Ibu perguruan tinggi. Kemudian kita mengisi juga nama fakultas di sini karena saya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya, setelah itu nama dekannya silakan kita isi lagi. Nama dekannya. Kemudian jangan lupa nama dekannya kita isi dengan titelnya masing-masing. Kemudian nama jurusan atau prodi, karena saya di prodi matematika, maka saya langsung mengisi prodi matematika. Kemudian nama ketua jurusan atau prodi itu kita isi sesuai dengan yang memang nama ketua atau kaprodinya. Kemudian jangan lupa titelnya juga kita isi sesuai titelnya. Setelah kita isi semua ini, kita akan insert logo. Insert logo seperti yang sudah saya siapkan di sini, yaitu logo dari IAIN Ambon sudah saya siapkan. Kita open, kita simpan. Setelah kita masukkan insert logonya, kita simpan data. Otomatis data langsung tersimpan, berhasil tersimpan. Oke, di sini di laporan kinerja dosennya itu ada 10 item yang tertera di sini. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang penelitian, kinerja bidang pengabdian masyarakat, kinerja penunjang lainnya, kewajiban khusus, cetak rencana dan laporan BKD, kesimpulan dan cetak laporan wajib khusus, setting data, dan yang terakhir yaitu keluar. Oke, kita akan masuk di yang pertama yaitu identitas. Bapak Ibu silakan ketik di identitas. Nomor sertifikat yang harus diisi di sini yaitu nomor dari Serdosnya, sertifikasi dosennya. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian NIP dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu isi. Jangan lupa juga NIDN-nya Bapak Ibu isi juga, dan nama yang kita isi di sini adalah nama tanpa gelar. Bapak Ibu silakan mengisi nama tanpa gelar.
Kalau ada gelar depannya silakan diisi. Berhubung saya hanya gelar di belakangnya, maka saya akan mengisi gelar belakang. Kemudian alamat perguruan tinggi silakan Bapak Ibu isi juga sesuai dengan alamat di perguruan tinggi Bapak Ibu. Saya akan mengisi sesuai dengan di IAIN Ambon. Kemudian ini alamatnya Kebun Cengkeh, Batu Merah. Kemudian kita akan mengisi jabatan fungsionalnya. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Saya masih asisten ahli, jadi kita langsung mengisi asisten ahli, golongan saya 3B. Tanggal lahirnya silakan Bapak Ibu langsung isi juga di sini, kita pilih. Oke, setelah itu kita pilih tadi tahunnya, kemudian kita pilih, mohon maaf sebentar. Kita pilih tahunnya, kemudian kita pilih bulannya, dan kita pilih tanggalnya. Setelah itu, tempat lahir dari Bapak Ibu jangan lupa dicantumkan juga. Pendidikan S1-nya, karena saya Fakultas Psikologi, saya langsung ketik dengan lengkap Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi langsung kita isi aja ya Bapak Ibu sesuai dengan yang perguruan tinggi yang Bapak Ibu memang sudah mengambil studinya. Jangan lupa setelah itu ada tanda upload ke atas ini adalah tanda untuk ijazahnya. Sama dengan nomor sertifikatnya juga Bapak Ibu silakan di-upload. Tanda panah ke atas ini artinya upload. Kemudian pendidikan S2-nya juga diisi. Saya magister profesi psikologi. Kemudian di Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang. Oke. Kalau ini salah 3, saya isi juga sekalian supaya lebih lengkap. Kemudian pendidikan S3-nya juga silakan Bapak Ibu isi kalau ada. Tanda upload ke atas itu artinya Bapak Ibu silakan mengupload ijazahnya. Silakan diupload. Kemudian jenisnya ini Bapak Ibu bisa pilih dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, atau profesor dengan tugas tambahan. Kalau saya hanya dosen biasa. Kemudian bidang ilmunya saya berarti psikologi ya Bapak Ibu ya. Psikologi. Nah, untuk asesornya sudah bisa langsung memilih di sini. Kita akan mengklik di nomornya. Kalau Bapak Ibu klik nomornya langsung di kata kunci pencarian Bapak Ibu. Kalau mengklik IAIN Ambon itu langsung muncul di sini nama-nama untuk asesornya. Bisa langsung dipilih di sini nama asesornya. Kemudian setelah kita pilih asesor yang pertama, kemudian kita pilih asesor yang kedua. Kalau misalnya kita mau langsung namanya juga bisa langsung kita klik dengan namanya seperti ini. Kita pilih, kemudian sudah muncul langsung seperti ini. Jadi asesor satunya siapa, asesor duanya siapa sudah langsung muncul. Nomor HP Bapak Ibu juga langsung diklik di sini nomor HP-nya sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian untuk tahunnya kita langsung pilih. Misalnya di sini saya pilih untuk 2020-2021 contohnya untuk semester genap. Emailnya silahkan kita isi email Bapak Ibu sekalian sesuai dengan email Bapak Ibu. Misalnya seperti ini kita isi. Kemudian kita juga bisa mengisi. Kalau yang tanda panah ke atas ini adalah upload KTP. Kita upload di sini. Kalau upload foto di sampingnya kita langsung bisa upload juga seperti ini fotonya. Setelah kita mengisi semua data-data di sini, jangan lupa yang ada tanda panah ini adalah yang bisa kita upload. Setelah itu kita simpan.
Oke, data telah tersimpan. Kemudian kita masuk di kinerja bidang pendidikan. Kinerja bidang pendidikan ini akan seperti yang kita berhubungan dengan melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata, terus ada praktek kerja nyata, ada praktek kerja lapangan, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan pengajaran, menyampaikan orasi ilmiah, membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya, melaksanakan kegiatan data sharing dan pencakupan akademik dosen, dan melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama saya akan memilih untuk sesuai dengan mengajar mata kuliah pengantar pendidikan misalnya seperti itu. Pengantar pendidikan ini saya mengajar, saya kasih keterangan di sini 2 kelas seperti ini. Berarti saya memilih juga untuk kegiatan yaitu melaksanakan perkuliahan. Bukti dari penugasan ini saya bisa tulis dengan misalnya surat tugas dari dekan, kemudian kalau di sini untuk diupload maksimal 2 karena tandanya ada untuk uploadnya itu ada 2. Kemudian tanda panah ke bawah ini artinya download dan yang kalau X ini kalau ingin diganti, ingin dihapus dan kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian eh SK mengajar misalnya yang kita dapatkan buktinya penugasan tersebut. Misalnya saja saya mengejar 2 kelas dan itu 2 SKS, berarti otomatis 2 kali 2 berarti 4 SKS. Masa penugasannya berarti 1 semester. 1 semester, silahkan kita ketik. Bukti dokumennya itu misalnya daftar absensi, daftar nilai, itu bisa kita isi. Tanda panah ke atas ini juga artinya bisa kita upload. Ada 3 bukti dokumen yang bisa kita upload. Kemudian SKS-nya 4. Di sini untuk rekomendasinya ada selesai, lanjutan, gagal, lainnya beban lebih. Jadi karena sudah selesai, saya akan klik dengan selesai. Simpan. Data telah tersimpan. Kalau kita mengklik simpan, otomatis juga untuk jenis kegiatan kedua akan muncul. Begitupun kalau kita simpan lagi, kegiatan ketiga dan seterusnya juga akan muncul. Kemudian misalnya kita lanjutkan lagi kuliah filsafat pendidikan. Misalnya sama halnya juga mengajar 2 kelas. Kalau 1 kelas Bapak Ibu silakan mengisi dengan tidak perlu keterangannya, langsung aja di sebelahnya. Kemudian ini juga sama, surat tugas dekan, kemudian SK mengajarnya kalau ada. Kemudian di sini kita juga pilih 4 SKS, 1 semester, kemudian daftar absensi, daftar nilai juga, nilai akhirnya ya Bapak Ibu. Kemudian SKS-nya kita isi, kemudian selesai. Dan setelah itu jangan lupa kalau misalnya surat-surat ini, surat dekan, SK dan lain-lain bisa diupload. Di sini kita bisa pilih untuk upload. Kemudian setelah itu kita simpan. Data otomatis akan muncul lagi untuk jenis kegiatan nomor 3. Jadi kalau Bapak Ibu ada membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata, sebagai penguji, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program kuliah dan lain-lain sebagainya yang ada di item-item ini, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan realitanya seperti apa. Setelah simpan akan selesai, kita akan kembali dan kita akan lanjut kepada kinerja bidang penelitian. Kinerja bidang penelitian ini bisa menghasilkan karya ilmiah, menerjemahkan penyaduran buku ilmiah, mengedit dan menyunting karya ilmiah, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan, dan membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan dan karya sastra. Misalnya saya pilih di sini yaitu saya telah melakukan publikasi jurnal.
jurnal itu nasional, kemudian di jurnal misalnya namanya akreditasi. Kemudian kita klik lagi bahwa judul dari jurnal tersebut, jurnal tersebut itu apa? Silakan kita klik di sini, kita ketik. Kemudian karena itu menghasilkan karya ilmiah, kita klik menghasilkan karya ilmiah. Untuk bukti penugasan misalnya surat tugas dari LPPM, kemudian mungkin juga ada surat tugas dari dekan, bisa kita isi. Surat tugas dari surat tugas, langsung aja surat tugas dekan. Ini kemudian SKS-nya karena nasional, jadi kita itu masuknya, kita bisa lihat di rubrik itu 6 SKS. Masa penugasan misalnya 1 semester. Kemudian untuk bukti dokumennya, misalnya surat bukti seminar, surat sudah diseminarkan, kemudian juga bisa artikelnya, kemudian bisa juga laporan penelitiannya, jangan lupa yang disahkan oleh fakultas ataupun LPPM. Kalau itu ada juga URL-nya, alamatnya. Kemudian SKS-nya kita juga pilih 6 dan rekomendasinya kalau selesai kita langsung klik selesai. Setelah itu kita simpan. Kemudian data selanjutnya akan muncul lagi. Jadi kalau ada kegiatan penelitian ataupun menerjemahkan penyaduran buku ilmiah, mengedit, menyunting, membuat rencana dan karya teknologi, membuat rancangan dan karya teknologi, silakan kita isi juga. Kalau hanya satu, bisa langsung kita kembali ke sini, kita kembali, dan kita mengisi kinerja bidang pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian masyarakat ini misalnya di sini ada menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberi pelatihan penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah atau menulis karya pengabdian. Jadi kita bisa pilih di sini misalnya kita diminta untuk menjadi narasumber BIMTEK. Judul BIMTEK-nya bisa kita ketik di sini, judulnya. Kemudian kita pilih di sini berarti kita memberi pelatihan atau penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat. Bukti penugasannya misalnya surat permintaan untuk jadi narasumber, kemudian bisa saja surat tugas dari dekan, seperti itu. Kemudian SKS-nya itu 1, masa penugasannya bisa 1 hari. Kemudian bukti dokumen yang kita masukkan bisa aja misalnya sertifikat sebagai narasumber. Kemudian surat keterangan telah selesai menjadi narasumber. Bisa kita isi. SKS-nya kita bisa isi 1 dan rekomendasinya selesai, simpan. Nah, otomatis data tersimpan, di sini akan muncul lagi kegiatan kedua. Kalau masih ada lagi silakan kita isi, menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberi latihan penyuluhan, memberi pelayanan kepada masyarakat, atau membuat atau menulis karya ilmiah. Silakan kita isi. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan kita klik kembali. Kita kembali dan kita isi kinerja penunjang lainnya. Kinerja penunjang lainnya ini bisa saja menjadi anggota dalam suatu badan
panitia atau perguruan tinggi, menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga, menjadi anggota organisasi profesi, mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, mendapat penghargaan atau tanda jasa, menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, mempunyai prestasi di bidang olahraga humaniora, kemudian keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, dan keanggotaan dalam tim penilaian. Jadi di sini misalnya saya contohkan saya menjadi ketua himpunan psikologi Indonesia atau biasa kita singkat dengan HIMSI wilayah Maluku. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita bisa memilih, berarti kita menjadi anggota organisasi profesi karena psikolog itu kan organisasi profesi. Kemudian bukti penugasannya misalnya SK dari pengurus pusat HIMSI. Kemudian untuk SKS-nya sesuai rubrik itu 0,5. 0,5. Masa penugasannya misalnya saya itu 2019 sampai 2023, jadi itu 4 tahun. Bukti dokumennya juga bisa SK pengurus pusat HIMSI, atau ada kegiatan bisa kita lampirkan juga bentuk kegiatannya apa. Bisa kita masukkan. Kemudian SKS-nya sama 0,5. Kemudian nanti dicocokkan dengan rubrik BKD yang ada. Karena hitungannya 4 tahun berarti belum selesai, dia masih melanjutkan. Ketika datanya tersimpan, otomatis data kedua akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kalau masih ada lagi, silakan kita pilih sesuai dengan realita yang ada pada semester yang kita laporkan itu. Yang penting sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Kita bisa memilih seperti itu. Kemudian, kalau sudah selesai, bisa kita kembali. Selanjutnya di item ke-6 kewajiban khusus itu tidak bisa kita buka karena memang hanya untuk rektor kepala atau profesor yang bisa mengaksesnya. Ketika kita sampai di sini kita bisa cetak rencana dan laporan BKD. Di sini ada pilihannya yaitu pilihan laporan yang akan dicetak ada 2. Laporan rencana beban kerja dosen sama laporan kinerja dosen. Kalau kita pilih yang pertama, modelnya akan seperti ini. Jadi langsung logo perguruan tinggi kita sudah muncul. Kemudian nama, nomor sertifikat, jurusan, fakultas, perguruan tinggi, semester, tahun laporan, semuanya ada di sini sesuai yang telah kita isi. Prodinya juga ada, fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Identitasnya sudah sesuai yang kita isi itu. Sudah, kemudian untuk kegiatannya semua sudah muncul di sini. Jadi mengajarnya sudah, kemudian semua yang sudah kita isi, bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan ilmu, bidang pengabdian kepada masyarakat, penunjang lainnya, semuanya sudah diisi. Kemudian ada menyetujui ketua jurusan prodi, nama sesuai yang kita masukkan, dan juga dosen yang membuat yaitu nama kita sendiri. Seperti itu. Kemudian kalau pilihan yang kedua laporan kinerja dosen, kalau kita klik cetak, dia akan muncul seperti ini. Yang membedakannya hanya di bagian bawahnya. Jadi ada pernyataan dosen yang membuat kita itu sendiri. Kemudian yang memeriksa adalah pernyataan dari asesor. Jadi asesor 1 yang sudah kita pilih dari awal, kemudian asesor 2-nya seperti ini. Seperti itu. Kalau sudah kita bisa kembali dan kita bisa melihat kesimpulan dan cetak laporan wajib khusus. Seperti ini. Sama halnya juga dia ada 2 juga. Jadi kalau kita pilih yang pertama, misalnya kesimpulan dan cetak laporan wajib khusus ini, kita klik di sini ada 2 juga, kesimpulan kinerja dosen sama kesimpulan kewajiban khusus. Kita klik yang paling atas, kesimpulan kinerja dosen, akan muncul seperti ini.
Jadi, kesimpulannya dia akan memberitahukan kita kalau kita, masih ada yang kurang, dia akan bertanda merah seperti ini tidak memenuhi, kesimpulan tidak memenuhi syarat undang-undang. Jadi harus ditambahkan sesuai dengan minimal 3 SKS dari pengabdian dan penunjang. Kalau memang ada yang harus kita isi lagi, kita misalnya lupa mengisi, kita bisa kembali dan kita langsung, mengklik di kinerja, kita klik simpan, terus langsung kita tambahkan. Apa yang ingin kita tambahkan, kita akan simpan kembali, misalnya udah selesai, kemudian setelah itu kita kembali, kita cetak rencana dan pelaporan kinerja dosen, ya. Kalau kita sudah isi, otomatis dia akan selesai, dia sudah terisi seperti itu. Jadi, mohon maaf tadi ini kesimpulannya, kalau kita sudah isi menambah berarti dia akan memenuhi. Jadi tidak bergaris merah seperti ini. Seperti itu. Berarti kita tinggal mengisi kembali. Kemudian kalau item yang kedua di jenis kesimpulan dan pelaporan ini, itu memang data kewajiban khusus yang masih kosong. Jadi tidak bisa kita isi itu karena untuk yang kewajiban khusus, karena saya tidak mengisi kewajiban khusus, jadi memang tidak muncul. Jadi seperti itu tutorial pengisian dari aplikasi pelaporan BKD ini. Mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu semua agar bisa kita laporkan per semester, per 6 bulan sekali. Atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.